Pemirsa, dunia kembali mencekam pasca Iran kembali menutup total Selat Hormuz merespon apa yang mereka sebut sebagai sebuah pengkhianatan besar Amerika Serikat terhadap stabilitas yang ada di kawasan. Langkah ekstrim Iran ini, pemirsa, tak hanya memutus urat nadi energi global, namun juga menyeret Washington ke dalam potensi medan perang terbuka di perairan paling krusial di dunia ini. Apakah diplomasi sudah benar-benar mati pasca penutupan kembali Selat Hormuz ini, pemirsa? Kita akan langsung membedahnya bersama dengan pengamat Timur Tengah, ada Bang Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Ya, Mas Bang, Elkan. dari kacamata geopolitik ini manuver apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh Amerika hingga Iran bahkan merasa tidak ada lagi jalan lain selain ya menutup Selat Hormuz ini kembali. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat dari perspektif Amerika, maka memang Donald Trump inginnya Iran itu tunduk total kepada Amerika, baik melalui cara militer ataupun cara ekonomi ataupun sanksi-sanksi lain. Dan itu dilakukan dengan sangat kuat menurut saya semenjak dari tanggal 28 Februari. Namun demikian Mas Elkan, kalau kita baca dalam perkembangan terakhir, sekarang kita udah masuk di hari ke-12 ya dari gencatan senjata, maka memang biar mempermudah kita sebut aja buka tutup Selat Hormuz ini menjadi sebuah dinamika terbaru, dan saya memaknainya minimal dalam dua hal kalau dari sisi Iran. Yang pertama bahwa Iran ingin menggunakan buka tutup Hormuz ini sebagai bukti daripada ketundukan dia terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk kesepakatan yang terjadi di antara Iran dan Amerika, di mana mereka memang mensyaratkan bahwa kalau Lebanon sudah damai, maka Selat Hormuz akan dibuka. Jadi ketika kemarin Iran melakukan pembukaan itu sebagai bukti kepada dunia bahwa dia tunduk kepada hal-hal normatif, dan ini menjadi sebuah kelebihan Iran. Jadi Iran tahu tidak ingin mengurangi kelebihannya. Kelebihan Iran dalam perang ini adalah kebenarannya secara normatif, posisinya secara normatif yang tidak bisa disalahkan dari kacamata hukum manapun. Karena sekali lagi dia tidak melakukan apapun, dia di rumah tiba-tiba diserang. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa buka tutup Hormuz ini sengaja dilakukan juga oleh Iran sebagai bentuk perlawanan. Minimal dalam dua konteks kalau kita mau memaknai perlawanan Iran melalui kartu ini, yang pertama adalah konteks lapangan, yaitu kebijakan Amerika yang memblokade memblokade pelabuhan Iran. Pelabuhan-pelabuhan Iran, Jadi ya. caranya adalah dengan mengaktifasi kembali. Jadi ini sudah berlaku sebelumnya, tapi dengan ditutup lalu dibuka kembali, itu seakan-akan bisa menghadirkan makna dan signifikansi dan tekanan yang baru. Dan yang kedua, perlawanan yang menurut saya lebih penting lagi yang dilakukan Iran, ini kemudian mengganggu citra Donald Trump, terutama di mata dunia dan di mata publik Amerika, yang kadung begitu optimistis mengatakan bahwa ini akan segera deal, bahkan itu Selat Hormuz sudah dibuka, dan kita tahu di dalam tweetnya yang panjang itu lalu kemudian di akhir dia katakan terima kasih untuk kalian, tapi pelabuhan kalian tetap diblokade. Itu kan kayak semacam pernyataan bagaimana dia bisa menguasai lapangan, bagaimana Trump sudah mengontrol lapangan. Nah, aktivasi kembali atau penutupan kembali Selat Hormuz pada konteks-konteks itu, pada jam-jam itu adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi Trump bahwa Trump tidak sepenuhnya mengontrol lapangan, bahwa Iran masih tetap mengontrol lapangan. Karena itu kita lihat respon Trump sesudahnya bahwa dia katakan Iran tidak bisa memeras kami. Jadi ini pada akhirnya yang saya bilang dalam situasi seperti ini, apa yang terjadi di lapangan ataupun di Hormuz itu ada interaksi dengan perundingan yang sedang berlangsung. Jadi mereka memainkan dua lapangan sekaligus. Yang pertama adalah Hormuz yang sebagai satu-satunya mereka untuk adu strategi sekarang, adu taktik gitu ya. Dan pada waktu yang bersamaan diharapkan strategi dan taktik yang digunakan di Hormuz itu kemudian berdampak di lapangan, yang mereka juga sedang adu kartu. Jadi siapa bisa mendapatkan apa melalui semua senjata yang dimiliki, baik di
ruangan perundingan ataupun di ruangan di Selat Hormuz. Jadi itu yang saya lihat dinamikanya, Mas Elka. Ya. Bang Sotrawi, apakah blokade pelabuhan-pelabuhan Iran oleh Amerika ini memang by design, disengaja, apalagi kalau kita lihat Trump sempat diwawancarai ketika ada di pesawat kepresidenan Air Force One bahwa akan segera mengakhiri gencatan senjata selama 2 pekan ini. Iya, saya rasa memang ini kayak semacam senjata yang dimainkan oleh Trump, terutama ketika Iran menggunakan Selat Hormuz. Ya. Dan lagi-lagi bagi saya yang saya sampaikan bahwa krisis di Selat Hormuz itu menunjukkan bahwa Trump dalam perang ini memang tidak punya konsep. Sekali lagi awalnya Ya. adalah perang ini untuk melawan rezim, meruntuhkan rezim, dan untuk melawan itu lalu kemudian Iran menggunakan kartu Selat Hormuz. Nah, belakangan karena udah sangat terpojok dengan itu semua, Trump juga menggunakan kartu yang kurang lebih sama, ya, yaitu dengan melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang saya lihat sekali lagi saya sampaikan terlalu naif kalau dikatakan Iran tidak terdampak daripada kartu yang dimainkan oleh Amerika Iya. Iya. di Selat Hormuz ini. Iran juga terdampak. Karena itu dia bereaksi, dia melakukan sebuah respon dan responnya adalah dalam bentuk buka tutup tadi yang mempunyai pengaruh dalam dua wilayah tadi, yaitu di lapangan di Hormuz dia juga punya penguatan kembali posisinya, dan kemudian di level narasi yang dimainkan oleh Trump itu kemudian menunjukkan bahwa yang berkuasa di lapangan sampai detik ini masih dipegang oleh Iran. Dan Baik. itu yang juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Baik. tokoh-tokoh Iran, katakan Muhammad Bakir Galibab dan tokoh-tokoh lainnya. Iya. Bang, ini kalau kita lihat dua negara saling memainkan kartu truf dengan Amerika menutup blokade dari pelabuhan Iran dan Iran sendiri menutup Selat Hormuz. Apakah ini akan kita lihat segera perang total di sana? Yang pertama begini, sebagai ada pola interaksi di antara lapangan dan perundingan, maka memang kita tidak bisa membacanya secara terputus. Tidak bisa dibaca perkembangan Hormuz hanya dari Hormuz. Sebagaimana Baik. tidak bisa dibaca perkembangan perundingan hanya dari perundingan. Ini kayak semacam dua lapangan yang akan berakhir pada satu kemenangan gitu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan itu, maka sebenarnya di samping Hormuz sekarang lagi mereka adu kuat, tapi di perundingan juga mereka saling mengakui ada yang disebut sebagai kemajuan yang cukup kuat. Walaupun memang diakui oleh kedua belah pihak bahwa ini masih jauh daripada katakanlah kesepakatan akhir. Nah, oleh karena itu kalau dibaca dalam konteks dua perkembangan tadi, saya terakhir di Metro mungkin dua malam yang lalu di kontroversi saya sampaikan ini mungkin 55-45 untuk kemungkinan deal. Nah, dengan perkembangan ini ya mungkin 50-50 lah. Saya mungkin membacanya dalam 51 atau 52 banding 48 atau 49 menuju deal. Paling tidak dalam bentuk perpanjangan masa gencatan senjata. Jadi malah kemungkinan besar ke arah perpanjangan gencatan senjata karena tadi ini mereka sedang berunding dengan sangat serius menurut saya, dan dua hal tadi tentang perkembangan di perundingan itu diakui oleh kedua belah pihak baik Trump maupun oleh Iran. Jadi ini kebenarannya menurut saya teruji, bisa disimpulkan bahwa memang ada perkembangan, cuma memang perkembangannya belum sampai pada isu-isu yang sensitif apalagi dalam bentuk segera final. Nah, kalau semua itu lalu kita narasikan menjadi sebuah prediksi, maka saya akan memprediksi ini akan menjadi sebuah perpanjangan gencatan senjata, dan secara skor saya bilang mungkin 5-2 atau 4-8 untuk kemungkinan mereka bisa mencoba untuk bisa deal dan bisa melanjutkan perundingan ini. Iya, Bang Satrawi, ini artinya masih ada ruang untuk diplomasi. Kalau kita membaca ruang diplomasi, kita baca dari dua perspektif, Bang Ilka. Yang pertama, Iran itu dari awal tidak mau berperang. Jadi dia berada dalam posisi diserang. Karena itu kalau serangan berhenti, dia akan berhenti.